Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari Universitas Riau akan mempresentasikan hasil uh, artikel ilmiah kami yang berjudul Sinto, Solar Cell Hybrid Nano Generator Triboelektrik untuk mengoptimalkan kinerja panel surya saat hujan dan menjaga dari kerusakan. Perlu diketahui bahwasanya jenis penulisan kami ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang berdasarkan pada sebuah data-data real dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian latar belakangnya, energi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Saat ini, sebagian besar energi di Indonesia dihasilkan dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kebutuhan energi ini akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dan dewasa ini, keadaan ini semakin diperparah dengan adanya COVID-19 yang membuat sebagian masyarakat harus work from home atau WFH. WFH ini mengakibatkan terjadinya peningkatan drastis dalam jumlah pemakaian energi listrik rumah tangga. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan suatu sumber energi alternatif. Salah satunya yang menjadi fokus kami itu adalah penggunaan panel surya. Akan tetapi, penggunaan panel surya juga menimbulkan masalah lainnya, yakni efisiensinya yang terus menurun ketika terjadi hujan. Oleh karena itu, kami dari tim Universitas Riau menawarkan suatu teknologi yang bernama Sinto, yaitu Solar Cell Hybrid Nano Generator Triboelektrik, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal ini. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah satu, efektivitas Sinto dalam memanen energi mekanik, kemudian bagaimana mekanisme self-healing SHPDMS pada Sinto, dan Sinto menjadi solusi untuk kedaulatan energi menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian masalahnya adalah bagaimana efektivitas Sinto dalam memanen energi mekanik, kemudian bagaimana mekanisme self-healing SHPDMS pada Sinto, dan bagaimana penggabungan NT dan penggabungan nano generator triboelektrik dengan panel surya dalam memanen energi cahaya dan energi mekanik. Manfaat penulisan adalah adapun manfaat dalam penulisan karya ilmiah ini menambah wawasan penulis dan pembaca dalam teknologi Sinto, sehingga dapat diwujudkan Kementerian Teknologi menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian landasan teori, gimana sih caranya panel surya itu dapat menghasilkan energi listrik? Nah, cara itu konsep awalnya itu adalah diawali dengan pemisahan elektron sebagai akibat dari pengaruh energi foton dari sinar matahari. Atom yang memiliki elektron yang terpisah tadi akan memiliki struktur yang kosong yang akan disebut dengan hole. Ketika hole dan elektron tersebut sampai di daerah p-n junction, mereka akan bergerak saling berlawanan, dan sebagai hasil dari pergerakan elektron adalah ditimbulkannya medan listrik. Kemudian jenis-jenis panel surya. Yang pertama itu ada sel surya monokristal dan polikristal, kemudian thin film solar cell, yang ketiga ada dye-sensitive solar cell, dan keempat sel surya perovskite. Pada komponen-komponen utama panel surya terdapat yang namanya solar charge controller dan inverter. Solar charge controller ini berguna untuk mengatur proses pengisian daya baterai pada panel surya. Kemudian inverter berguna untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Kemudian triboelektrik nanogenerator atau tank. Tank ini merupakan suatu teknologi hibrid yang mampu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Mekanisme dari tank ini bekerja dengan memanfaatkan efek triboelektrik, yaitu suatu efek di mana ketika suatu benda yang memiliki polaritas berbeda ketika akan saling bersentuhan akan menimbulkan transfer elektron. Sehingga transfer elektron tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik. Kemudian ada bab 3, yaitu mengenai metode penulisan yang akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Dino Yanwardi. Selanjutnya itu adalah masih mood kok, masih mood. Oke, selanjutnya itu adalah diagram metode penulisan.
Yang ketiga itu adalah metode penulisan. Yang pertama diagram analisis penulisan. Yang pertama itu menentukan permasalahan, di mana permasalahan itu kita ambil dari akibat dampak dari COVID-19 dan bagaimana sih dampaknya terhadap bidang energi. Yang kedua, kemudian di sini kami melakukan studi literatur di mana kami menyusun suatu cara agar dapat menghasilkan energi dari sumber energi alternatif, yaitu sumber cahaya dengan memanfaatkan panel surya. Akan tetapi di sini kami melakukan pengumpulan data dari jurnal-jurnal mengatakan bahwa efisiensi dari panel surya itu sendiri akan berkurang pada saat hari mendung maupun malam ataupun hujan gitu. Terus di sini kami menawarkan solusi yaitu penggunaan nanoteknologi triboelektrik. Nah, kerangka berpikir kami di sini pertama kami menentukan dan mencari data mengenai kinerja dari panel surya saat hujan. Terus di sini kami mencari bagaimana sistem kerja dari triboelektrik nanogenerator yang mana fungsinya dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian di sini kami menawarkan solusi yaitu penggunaan Sinto untuk mengoptimalkan kinerja panel surya saat hari hujan dan menjaga panel surya dari kerusakan. Nah, yang keempat itu adalah hasil pembahasan. Dapat dilihat pada gambar pertama, ini adalah proses bagaimana konversi energi dari tetesan air hujan menjadi listrik menggunakan efek triboelektrik. Di sini tetesan air memiliki muatan positif bergerak dari elektroda atas ke elektroda bawah, sehingga saat elektron itu mengalir bebas dari elektroda atas ke elektroda bawah akan bertemu dengan listrik netralisasi dan mencapai keseimbangan potensial yang baru. Nah, sedangkan bagian self healing di sini berhubungan dengan pergerakan rantai molekul dari kombinasi ikatan amina, sehingga gugus amino dan aldehida yang berhubungan akan aktif dan mengembalikan bentuknya dari keadaan yang semula. Oke. Sedangkan pada output listrik dari Sinto, yang pertama di sini digunakan ada suatu pompa air yang digunakan untuk meneteskan air dengan volume yang tertentu yang sesuai, di mana Sinto dihubungkan secara seri dengan elektroda itu dengan sirkuit rancangan yang diperbaiki, kemudian dikumpulkan pada kapasitor yang memiliki efisiensi 0,189%. Sedangkan arus keluaran dan tegangan tertinggi diperoleh pada penelitian itu adalah 9 volt dan 0,9 mikroampere. Nah, dari hasil pengujiannya, dengan tetesan air yang mengandung ion bersentuhan dengan permukaan si tank, tegangan dan arus yang diperoleh itu turun sebesar 6 volt dan 0,7 mikroampere. Sedangkan efisiensi konversi sel surya menurun dari 0,189% menjadi 0,184% di bawah iradiasi cahaya matahari yang sama. Nah, kesimpulan di sini Sinto menjadi teknologi hibrid yang efisien dalam memanen sumber energi mekanik untuk mengoptimalkan kinerja dari panel surya. Yang kedua, SHPDMS pada Sinto mampu bertindak sebagai self healing dengan cara merekomendasi ikatan imina pada panel surya saat hujan dan mendung. Yang ketiga, Sinto sangat mungkin untuk dikembangkan di Indonesia yang beriklim tropis dan dengan curah hujan yang tinggi dengan menjadi teknologi yang tepat dalam kondisi Indonesia saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi penampilan presentasi dari tim Universitas Riau. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Yang pertama saya persilakan kepada Ibunda Mutahara. Baik, iya, jadi tim dari Haika. Mohon maaf Ibu, ada kendala teknis. Ya, sudah terdengar? Sudah jelas Ibu. Ya, jadi terkait Sinto, ya, jadi Sinto terhadap pengoptimalan kinerja. Yang ingin saya tanyakan itu adalah solusi apa yang kira-kira diberikan untuk tujuan pada poin ketiga yang ada pada papernya. Silakan. Silakan untuk menjawab.
Baik, saya akan menjawab. Ya, ini pada paper ini kan tujuan penulisan kami itu Sinto menjadi solusi untuk kedaulatan energi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi maksudnya adalah dengan dikembangkannya teknologi Sinto ini, kita mampu memanen energi tidak hanya sebatas energi surya saja, tetapi mampu mengubah macam-macam energi mekanik yang lainnya, seperti hujan atau mungkin angin dan suara bising lainnya. Dan tentunya ini ketika kita mampu memproduksi banyak energi, tentunya juga akan membuat ketahanan energi Indonesia itu semakin meningkat apabila dikembangkan terus-menerus, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang ingin saya tanggapi sedikit, yaitu dalam menuliskan paper itu harusnya ada kesesuaian ya antara rumusan masalah dengan tujuan, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang dirumuskan di sini kemudian yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah yang kalian susun ini itu ada kesesuaian sehingga nanti pada saat di bagian kesimpulan itu ada sinkronisasi antara masalah dan kesimpulan yang dituliskan. Ya, jadi itu saran cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Bu, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ayahanda Fikran untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan yang pertama itu berdasarkan dari literatur yang adik-adik baca, bagaimana karakteristik dari suatu panel surya yang baik dan efektif. Kemudian berdasarkan hal tersebut, apakah dengan adanya penambahan Sinto ini, apakah dia bisa selain memberikan efek yang positif, apakah dia juga memberikan efek yang negatif terhadap karakteristik dari suatu panel surya tersebut. Karena khawatirnya dengan menambahkan Sinto ini, maka satu sifat dari PS panel surya itu akan naik, tetapi akan menurunkan sisi indikator-indikator yang lain. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari peserta? Baik, saya akan menanggapi. Pertama, untuk karakteristik panel surya yang bagus itu kan kita melihat dari efisiensi dari solar cell yang dipakai. Yang kita pakai ini saat ini adalah perovskite. Kemudian apakah penambahan Sinto ini mempengaruhi solar cell tersebut? Itu jawabannya tidak gitu kan. Karena efek negatif dari nano triboelektrik nano generator itu sudah direduksi oleh SHPDMS. SHPDMS ini berfungsi untuk sebagai self healing pada Sinto tersebut, Pak. Jadi dia tuh ketika terjadi kerusakan pada lapisan solar cell, maka SHPDMS ini akan melakukan hidrolisis untuk mengganti ikatan-ikatan yang telah dirusak oleh sebelumnya. Baik, Pak, itu tanggapan dari kami. Oke, terus kemudian sempat dituliskan di papernya ada disebut sebagai modifikasi permukaan. Nah, itu apa itu modifikasi permukaan? Bisa dijelaskan? Modifikasi permukaan yang kami tuliskan ini mungkin itu kan tergantung dari energi mekanik yang kami gunakan, Pak. Jadi pada paper kali ini kami fokus pada energi pengatiknya itu mengubah energi mekanik dari tetesan air hujan menjadi energi listrik. Dan juga yang mempengaruhi efisiensi dari Sinto tersebut juga dari desain Sintonya tersebut. Jadi kalau misalnya untuk energi pengubahan energi bising atau energi suara atau angin itu maka akan berbeda lagi pengaruh dari permukaannya, Pak. Oke, terus yang terakhir mungkin nanti di papernya itu alangkah baiknya ditambahkan bagaimana cara setelah memanen itu caranya lagi untuk menyimpan energi tersebut. Karena setelah energi listrik dipanen dari PS tidak langsung terdistribusikan kan, pasti dia langsung disimpan dulu di reservoirnya, kemudian dia dari reservoir nanti itu akan didistribusikan ke rumah-rumah. Oke, overall bagus. Terima kasih atas informasinya. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih ya Undri ya, Universitas Riau.
Baik, terima kasih Ayahanda Fikran telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya Ibunda Vistarani, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya mau komentari terkait dengan paper. Bagi kelompok itu harusnya itu ada saran. Jadi dari penelitian yang sudah kalian kerjakan, apa saran ke depannya, ya. Kemudian untuk kajian literatur, ini kan saya lihat dari penelitian yang kalian buat berdasarkan kajian literatur jadi dari beberapa artikel, sekian artikel yang sudah kalian baca, kemudian kalian review dan selanjutnya itu dibuat dalam satu paper. Nah, itu harusnya alangkah baiknya di dalam pembuatan kajian literatur seperti ini itu dibandingkan dari beberapa sumber, ya. Jadi bukan hanya sebatas satu saja yang dijadikan sebagai acuan seperti ini sistematikanya. Mungkin kalau misalnya ada kajian dari yang lain, mungkin bisa dilihat mana yang lebih bagus. Jadi bukan hanya dari satu saja baru langsung kita mengatakan oh ternyata ini yang paling baik. Jadi bukan saya berharap bukan seperti itu nanti ke depannya. Jadi dilihat dari beberapa literatur yang kalian baca dan dibahas. Nah, kemudian pertanyaan. Pertanyaan saya itu terkait dengan SHPDMS. Apa itu SHPDMS? Nah, coba kelompok. Silahkan diberikan jawaban. Izin menjawab. Dengar suaranya, Mas? Ya, terdengar dengan jelas. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, suara saya ketergandalan sinyal lebih susah menghidupkan. SHPDMS itu adalah material nanoteknologi triboelektrik yang dihibrid, yang mampu menyerap energi sekaligus menyembuhkan dari kerusakan eksternal yang mungkin kan dari seperti yang diakibatkan dari ritikan hujan ataupun angin gitu. Ya, berarti dia suatu material ya. Nah, Iya, berarti kan untuk memperoleh material ini berarti kan ada penelitian-penelitian sebelumnya sebelum kita menggunakan ternyata material ini yang bagus. Nah, itu harusnya pada paper dari kelompok itu ditampilkan apa karakteristik dari material ini sehingga kita nggak bisa langsung mengklaim oh ini yang paling bagus digunakan di Indonesia. Bisa saja kan bagus digunakan di negara lain tapi mungkin di negara kita agak kurang seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan kelompok? Karakteristiknya seperti apa? Mungkin ada pengujian-pengujian yang sebelumnya kalian pernah baca atau dari referensi-referensi yang sudah kalian gunakan. Karakteristik dari material ini apa? Dari hasil pengujian yang ada sebelumnya, kenapa sampai digunakan material ini di dalam penelitian yang kalian buat, Sinto? Kalau menurut saya, Bu, karena dari proses kontak elektrifikasi dari SHPDMS itu sehingga menimbulkan induksi elektrostatis antar permukaannya itu, Bu, sehingga mempengaruhi aliran bolak-balik dari elektron antara elektroda gitu. Ya, baik. Nah, jadi kalau saran saya ya nanti ini gagasannya bagus, tetapi ini kan karena kajian literatur, jadi misalkan dari penelitian yang hasilnya demikian. Nah, sekarang dari ide yang sudah disampaikan oleh yang ini, nah sekarang apa yang menjadi dasar kalian untuk mengangkat melanjutkan penelitian daripada yang itu sendiri. Jadi bukan bukan tok dari dia, tetapi ada sesuatu yang kalian munculkan dari hasil penelitian sebelumnya. Ya, supaya tergambarkan oh ternyata ini bisa kita aplikasikan di Indonesia. Nah, kalau mungkin yang sendiri mungkin berasal dari luar negeri ya, kita nggak tahu dari mana, tetapi kalau di Indonesia bisa nggak itu diaplikasikan. Nah, dan kita berharap ya seperti itu. Ya, demikian. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Kita akhiri sesi presentasi dari tim Universitas Riau. Silahkan diakhiri presentasinya dan dimatikan kameranya. Selanjutnya kita akan beralih ke tim berikutnya, yaitu Universitas Jenderal Sudirman.
dengan anggota tim Aulia Maretina Istiqomah, kemudian Diana Valentin Kumianto, dan Eka Nur Cahyaningrum. Oke, teman-teman dari Universitas Riau, terima kasih. Silahkan dimatikan kameranya dan tetap berada di ruangan Zoom meeting ini untuk melihat jalannya presentasi. Oke, teman-teman dari Universitas Jenderal Sudirman, silahkan mempersiapkan presentasinya, dimulai di share screen, dites untuk menjalankan presentasinya. Kita berikan waktu sebanyak 5 menit untuk persiapan. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang terhormat kakak panitia, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Segar Smart Rooftop Garden berbasis IoT sebagai solusi budidaya tanaman di lahan sempit. Sore hari berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Cahyaningrum dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2019. Kemudian ada teman saya, Aulia Maretina Istiqomah dari jurusan Kimia tahun angkatan 2019 dan Diana Valentin Kurnianto dari jurusan Teknik Sipil tahun angkatan 2019. Serta tak lupa dosen pembimbing kami yaitu Bu Nur Hasanah, Eskom Mkom. Indonesia merupakan negara agraris di mana penduduknya sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan menggantungkan hidupnya di lahan pertanian. Namun, menurut Badan Pusat Statistika tahun 2015, luas lahan pertanian di Indonesia ini mengalami penurunan, yaitu tepatnya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Terjadi penurunan sebesar 7.319.706 meter persegi. Lahan pertanian ini banyak beralih fungsi sebagai lahan perumahan, apartemen, dan gedung bertingkat, sehingga lahan pertanian ini semakin sempit. Selain itu, masyarakat perkotaan identik dengan masyarakat yang sibuk, sehingga mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengurus tanamannya. Padahal, tanaman di perkotaan ini seharusnya dapat berfungsi sebagai pengurang polusi udara. Menurut Nur Aini dan Krisdayanto tahun 2017, urban farming merupakan pertanian kota pada lahan sempit sebagai upaya mengatasi menipisnya lahan pertanian. Bentuk dari urban farming berdasarkan artikel yang ditulis oleh Fauzi et al. Pada tahun 2016 dapat berupa taman-taman atap atau rooftop garden. Terdapat lebih dari 232.258 meter persegi proyek rooftop garden di Chicago, Amerika Serikat, berdasarkan artikel dari Klaus dan Kalaros tahun 2016. Dunia saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 menurut Prasetyo dan Sutopo tahun 2018. Salah satu hasil dari revolusi industri 4.0 ini adalah perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT. Telegram merupakan salah satu aplikasi dari teknologi IoT tersebut. Rooftop garden yang sudah banyak berkembang di beberapa daerah, namun masih kurang dalam perawatannya karena kurang adanya sumber daya manusia yang merawatnya. Selain itu, dalam merawat suatu kebun pastinya memerlukan banyak waktu. Namun di masyarakat perkotaan ini jarang sekali yang memiliki banyak waktu luang sehingga tanaman di kebun mereka terbengkalai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mempermudah perawatan rooftop garden di kawasan perkotaan. Sehingga muncullah smart garden rooftop yang berbasis IoT yang menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan pengembangan metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial dengan tahapan dari analisis keseluruhan hingga monitoring hasil. Smart Garden Rooftop atau seger adalah sebuah kebun yang dibuat untuk bercocok tanam, budidaya suatu tanaman dengan desain dan teknologi yang cocok untuk kehidupan masyarakat perkotaan. Tetapi, hal yang membedakan dari Smart Garden Rooftop seger adalah pengaplikasian sebuah teknologi Internet of Things yang membuat kebun ini bisa dikendalikan dari waktu, tempat, manapun tanpa perlu banyak pekerja yang mengurusi kebun. Bahan-bahan yang kami siapkan untuk membuat Smart Garden Rooftop seger ini adalah sebagai berikut. Pada bahan-bahan ini, komponen yang terpenting untuk membuat Smart Garden Rooftop atau seger adalah prosesor ISP826612E,
Prosesor ISP826612E ini diprogram dengan Arduino dengan isi pemrograman sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan prosesor ISP826612E sebagai komponen pembaca sensor, pengendali alat perawatan tanaman. Yang kedua, menghubungkan modul dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke internet. Yang ketiga, mengintegrasikan prosesor pada sebuah bot pada Telegram khusus dibuat untuk Smart Garden Rooftop atau Seger yang dibuat dengan bot pader pada aplikasi Telegram. Setelah semua komponen terpasang, kami membuat bot Telegram dengan bot feeder. Lalu, kami memprogram prosesor ISP826612E. Setelah semua langkah telah dilakukan, maka modul dari Smart Garden Rooftop atau Seger ini telah siap digunakan dengan cara penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, pasang sensor mustair atau sensor kelembapan tanah pada kebun yang telah disiapkan dengan mengkoneksikan pada pin yang terdapat pada DHT11. Pastikan modul terjangkau Wi-Fi dan telah terintegrasi pada pemrograman prosesor. Yang ketiga, masukkan perintah start pada bot Telegram yang telah dibuat. Untuk memulai Smart Garden ini. Yang keempat, masukkan perintah sensor untuk mengetahui kondisi kebun seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara. Jika kelembapan tanah kurang dari 60% atau suhu tanah lebih dari 30 derajat Celcius, maka masukkan perintah on untuk menyalakan pompa. Setelah itu, cek kembali untuk mengetahui kondisi kebun seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara dengan perintah sensor. Jika kelembapan tanah sudah lebih dari 60% atau suhu tanah sudah di bawah 30 derajat Celcius, maka masukkan perintah off untuk mematikan pompa. Smart Garden Rooftop Seger yang kami buat masih pada tahap prototipe. Sementara pengembangannya ke depan, Smart Garden Rooftop atau Seger ini dapat lebih otomatis lagi dalam penggunaannya. Dan rencana kami akan membuat program aplikasi khusus pada Smart Garden Rooftop Seger. Smart Garden Rooftop Seger merupakan suatu kebun yang berada di atap atau rooftop gedung-gedung bertingkat dengan berbasis Internet of Things atau IoT, menggunakan ISP826612E pada penerapannya, sehingga dapat mengefisienkan waktu dan tenaga karena dapat dikendalikan dari jarak jauh. Smart Garden Rooftop atau Seger ini dioperasikan melalui Telegram dengan menggunakan bot perintah seperti start, sensor, on, dan off. Smart Garden Rooftop Seger yang kami buat masih pada tahap prototipe. Ke depan, Smart Garden Rooftop ini atau Seger dapat lebih otomatis lagi. Dan rencana kami akan membuat aplikasi khusus pada Smart Garden ini. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini, yang berjudul Smart Garden Rooftop atau Seger, semoga dapat menjadi penggerak industri 4.0 di sektor pertanian. Sekian presentasi dari kami. Berikutnya kami silakan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah penampilan presentasi dari Universitas Jenderal Sudirman. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung memasuki sesi tanya-jawab. Saya persilahkan kepada Dewan Juri. Pertama, Ibunda Mutahara. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Ibunda Mutahara. Mungkin ada gangguan teknis, saya berikan kesempatan kepada Ibunda Vistarani untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, untuk tim, saya mengapresiasi ini merupakan ide yang bagus ya, membuat Smart Garden Rooftop atau Seger yang terintegrasi dengan aplikasi Telegram. Nah, untuk ketika kalian membuat ini, kan pasti ada tahapan pengujian ya, tahapan pengujian. Nah, itu paling jauh jaraknya berapa ketika kalian menggunakan untuk mengecek ya, menggunakan Telegram terhadap dengan sensor untuk melihat bagaimana respon daripada sensor yang telah terpasang pada garden tersebut. Silakan kelompok. Saya Diana Valin Kurnianto izin menjawab. Untuk tahapan pengujian yang pertama itu ada pengujian pada prosesornya dulu. Yang kedua itu ada pengujian pada aplikasi Telegramnya setelah diprogram. Yang ketiga itu ada tahap pengujian sensornya. Nah, untuk pengujian sensornya ini karena Smart Garden Rooftop adalah kebun di area kecil, jadi sensor ini dapat berfungsi dengan baik dengan jangkauan 1 kali 1 kali 1 meter atau 1 meter kubik seperti itu. Nah, tadi kan dikatakan kalau misalnya orang-orang kantoran seperti itu ya,
jauh dari rumah, kemudian tempat tinggalnya misalnya di apartemen ya yang di perkotaan seperti itu, kemudian punya garden rooftop seperti itu, bagaimana apakah maksud saya jangkauan maksimalnya terhadap sensor itu yang terpasang pada garden rooftop? Ya, saya Diana Valen Kunianto izin menjawab. Ya. Karena ini Smart Garden Rooftop tersambung dengan WiFi, jadi Smart Garden Rooftop ini dapat diakses di mana saja, Ibu. Jadi bisa pada saat kantor, di kantor pun bisa, karena ini terintegrasi dengan dengan WiFi ini. Jika ada masalah koneksi itu bukan dari modulnya, tetapi dari penyedia layanan jaringan tersebut, Ibu. Oh ya, berarti kalau misalnya saya berada di luar kota seperti itu bisa ya dicek seperti itu ya. Yang penting ada jaringan WiFi. Iya, Ibu. Atau dalam jaringan koneksi HP biasa juga bisa, Ibu. Yang penting modulnya itu terkoneksi dengan WiFi. Oke. Nah, cuman di sini saran saya mungkin nanti ke depannya ini bagus. Saran saya ke depannya tadi kan masih dikontrol, kita ngecek on baru kemudian ada kelembapan dan sebagainya ya. Nah, mungkin ke depannya kita kan nggak tahu ya kapan kelembapannya turun ya ataupun naik. Mungkin nanti bisa dibuat dia secara otomatis seperti itu supaya langsung masuk di Telegram kelembapannya itu turun. Nah, sehingga kita bisa langsung on-kan untuk pompanya. Saya kira seperti itu ya. Saya kira cukup dari saya. Makasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ayahanda Fikran untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Smart Garden Rooftop ya. Di sini saya mencatat beberapa poin. Yang pertama itu dari segi karya ilmiahnya. Di sini saya mencatat bahwa ketidaksesuaian antara latar belakang dan pengaplikasian. Oke. Perkebunan atau pertanian itu membutuhkan lahan yang luas untuk menghasilkan hasil yang produktif. Jadi tidak kurang tepat rasanya kalau kita fokuskan pada perkebunan ya. Karena kalau kita berkata perkebunan, maka dihasilkan pasti ada hasil yang dihasilkan, ada hal yang harus dijual. Oke. Kemudian sehingga penggunaan rooftop sebagai lahan kurang perkebunan tersebut. Terus apalagi untuk masyarakat yang urban, jadi saya rasa tidak cocok untuk kata perkebunan. Oke. Berbeda kalau nanti jika fokusnya itu kepada plant control atau kontrol kita terhadap tanaman-tanaman. Nah, bagi para urban itu merupakan bisa menjadi suatu hobi yang baik daripada perkebunan. Jadi intinya di sini saya mengoreksi redaksi katanya, bukan perkebunan yang lebih baik ya. Jangan menggunakan perkebunan, tapi lebih baik kalau kita menggunakan untuk proses penanaman untuk masyarakat urban. Oke. Terus dari segi aplikasi, sebaiknya setelah memberikan info mengenai kelembaban tanah, suhu dan sebagainya, aplikasi itu juga sebaiknya mengirimkan beberapa informasi terkait edukasi terkait tentang objek-objek yang ditanam oleh masyarakat urban tersebut. Misalnya, kalau saya di sini suka tanam mawar, berarti nanti saya akan menyeting di aplikasinya bahwa saya sedang menanam mawar. Nah, terus nanti di Telegram itu akan memberikan informasi-informasi terkait tentang tanaman mawar tersebut, bagaimana karakteristiknya, bagaimana jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya aplikasi ini, maka masyarakat juga akan merasa teredukasi terkait tentang ilmu tentang tanaman yang mereka tanam. Kemudian saya tanya dulu, kalian kan anggaplah kalian dalam masyarakat urban yang sibuk. Kira-kira tujuannya kalian untuk menanam itu untuk apa? Ya, izin menjawab, Pak. Misalnya kalian lagi sibuk banget kan, terus gunanya kalian menanam di rooftop itu untuk apa? Oke, di sini kami izin menjawab. Di sini kami membuat topik ini karena kami melihat ketika di perkotaan itu cenderung udaranya itu masih polusi sudah terlalu banyak gitu, sedangkan untuk tanaman itu lebih sedikit daripada gedung-gedung, sehingga kami mau merencanakan LKTI ini agar dapat mengurangi begitu polusi. Karena ketika kami ada di suatu tempat gitu, kami ingin merasakan suasana pedesaan gitu, suasana yang sejuk gitu. Jadi kami menginginkan suasana tersebut dengan cara pengambilan seperti itu.
Oke, jadi kebanyakan masyarakat urban itu yang pendatang, kemudian dia sibuk-sibuknya, yang seperti kalian katakan, kegiatan menanam tanaman itu merupakan salah satu media untuk stress relief, untuk menghilangkan stres. Oke, jadi jangan sampai nanti dengan adanya aplikasi ini maka akan mengurangi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat urban dalam menghilangkan stresnya. Kenapa? Karena jujur saya juga suka menanam di bunga, suka menanam bunga. Dan cara saya menghilangkan stres itu dengan cara mengurus bunga itu, bukan lewat aplikasi. Oke, dapat di poinnya. Jadi jangan sampai aplikasi mengambil semua kebahagiaan kita sebagai orang yang menanam. Oke, tapi kalau dari segi informasinya saya dukung bagus, sangat bagus, terutama ada informasi tentang kelembabannya, suhu dan tanahnya. Oke, terima kasih, good job, dilanjutkan ya. Thank you. Baik, terima kasih Ayahanda Fikran. Kemudian kita lanjut ke Ibunda Mutahara untuk memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan moderator. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Aulia ya, Aulia, apakah aplikasi atau aplikasi ini sudah dalam bentuk aplikasi atau hanya masih berupa prototipnya saja? Silakan. Ya, izin menjawab, Bu. Ya. Untuk sekarang masih dalam masih prototipe bentuknya. Namun kedepannya kami ingin membuat aplikasinya seperti itu, Bu, untuk lebih efisien gitu. Tapi untuk sekarang karena kami terkendala ada beberapa kendala gitu, sehingga kami belum bisa menerapkannya secara langsung. Namun sudah ada prototipenya seperti itu, Bu. Iya, mendengar tadi dari kata kendala apa yang menghambat ya, atau apa kendala-kendala dalam proses penyusunan prototipe ini? Silakan. Ya, izin menjawab lagi, Bu. Untuk kendalanya itu dari segi dana. Dari kami memang masih belum cukup dananya untuk membuat prototipe tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, jadi selanjutnya ini cuma saran ya. Jadi sama dengan kelompok yang sebelumnya tadi terkait rumusan masalah ya. Jadi untuk menyusun atau membuat rumusan masalah itu kalian harus mampu membedakan yang mana masalah, yang mana hanya dalam bentuk pertanyaan saja. Ya, jadi kalau untuk hanya sekedar apa itu, bagaimana pengertian dan definisi itu baru dalam tataran rumusan pertanyaan ya. Jadi untuk kedepannya bisa diperbaiki kembali. Kemudian untuk rumusan masalah itu harus sinkron dengan simpulan ya. Jadi saya melihat di simpulan itu hanya sebagian kecil yang disimpulkan, namun dari mekanisme kerja, kemudian bagaimana prototipenya itu harusnya bisa digambarkan berdasarkan apa yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, khususnya pada bagian simpulan, ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas sarannya. Iya, cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. Masih tersisa waktu kurang lebih 1 menit. Saya persilakan kepada tim Universitas Jenderal Sudirman untuk menutup presentasi dan mengakhiri share screen-nya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas masukan dan sarannya dari para dewan juri. Sebelumnya saya ada pantun. Ada ibu memanak nasi, ada ayah pergi menanam padi. Saya tutup presentasi hari ini. Semoga esok bertemu lagi. Salam riset, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari tim Universitas Jenderal Sudirman.
atas nama Aulia Maritina, kemudian Diana Valentin, dan Eka Nurcaini. Terima kasih, silahkan matikan kameranya dan tetap berada di ruang Zoom ini untuk melihat jalannya presentasi hingga selesai. Selanjutnya dari tim Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai tim terakhir, saya persilakan untuk mengaktifkan kameranya, kemudian memulai share screen. Saya persilahkan. Dari Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Miftahul Fahra Maulani Indri, kemudian Cahaya Amelia, dan Nur Wahidah Syamsir. Saya persilahkan. Oh ya Kak, mohon maaf Kak, ini enable to start. Oh iya, mohon maaf. Ya. Oh, ya. Silahkan di share screen. Oke, sudah semua. Apakah sudah tertampil, Kak? Oke, sudah tampil. Kami berikan waktu 5 menit untuk persiapan presentasinya. Silahkan dicoba dijalankan. Apakah semua komponennya berjalan? Ya. Kemudian kita akan cek mikrofonnya dari tim Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pertama, Miftahul Fahra. Cek. Oke. Mikrofonnya terdengar dengan jelas. Yang berikutnya, Cahaya Amelia. Baik, Kak. Ya. Oke, baik. Kemudian Nur Wahidah Syamsir. Ya, baik, Kak. Oke, baik. Kemudian saya sampaikan kembali untuk teman-teman yang sudah selesai presentasi untuk mengisi daftar hadir dengan mengklik link yang ada di kolom chat. Kepada tim yang akan presentasi, masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Silahkan persiapkan hal-hal yang perlu dioptimalkan, mulai dari audio, video, dan juga bahan presentasinya, agar tidak ada kendala ketika presentasi sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Muhammadiyah Makassar yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Fahra Maulani Indri, dan rekan saya yang lain, Cahaya Amelia dan Nur Wahidah Syamsir. Kami dari jurusan program pendidikan kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Go Less Waste, aplikasi pemasaran produk kerajinan sektor industri kreatif berbasis digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045. Baik, adapun latar belakangnya ialah sampah plastik di Indonesia merupakan salah satu masalah yang terbesar. Berdasarkan data Sustainable Waste Indonesia atau SWI menyatakan bahwa kurang dari 10% sampah plastik telah terdaur ulang, namun lebih dari 50% sampah tetap berakhir di tempat pembuangan akhir. Dari riset dari Jenna R. Jembeck menyebutkan bahwa penggunaan plastik di Indonesia mencapai 11 juta kilogram per hari, namun yang dikelola hanya kisaran 1 juta per hari. Oleh karena itu sangat penting untuk mengurangi sampah plastik ini. Nah, di era 4.0 atau 4.0 saat ini itu merupakan daerah berbasis teknologi yang dimana kita harus mengikuti perkembangan zaman, yakni dengan menciptakan aplikasi-aplikasi maupun teknologi-teknologi yang terbarukan. Nah, contohnya ialah kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Go Less Waste, yang dimana ini merupakan aplikasi pemasaran produk kerajinan yang berbasis sektor industri, yang dimana masyarakat bisa mengupload atau memberikan masukan kepada kerajinannya untuk dipasarkan di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya ialah kajian pustaka. Nah, yang pertama ialah Go Less Waste menurut
KBBI, Go itu berasal dari kata yang memiliki terjemahan artinya berjalan atau bergerak maju. Selanjutnya, less, yaitu memiliki makna bahwa mengurangi atau meminimalisir. Nah, selanjutnya waste itu merupakan bahasa Inggris yang berarti limbah. Nah, selanjutnya sampah. Sampah merupakan suatu produk atau material yang tersisa yang tak digunakan lagi. Kemudian industri kreatif itu merupakan sangat erat kaitannya dengan ekonomi kreatif sebagai gambaran industri yang berdasar pada kekayaan intelektual. Selanjutnya digitalisasi, yaitu keadaan yang dimana digunakan untuk jaringan internet, teknologi informasi, dan semacamnya. Selanjutnya, Indonesia Emas 2045 merupakan program pemerintah nasional yang memiliki integritas yang terdapat tujuan impian Indonesia di tahun 2045 dengan dukungan 4 pilar utama yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Baik, selanjutnya metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita melanjut ke metode penelitian, di mana jenis penelitian yang kami lakukan itu, kami melakukan studi keperpustakaan, di mana di KTI kami ini lebih condong kepada metode kualitatif. Lanjut. Lanjut. Ini bisa lanjutin. Baik, dan yang kedua itu data dan sumber data. Nah, data dan sumber data itu kita bisa dapat dari primer dan sekunder. Nah, di KTI kami sendiri ini lebih juga condong kepada sekunder, di mana kami mendapatkan informasi-informasi ataupun data dari buku-buku maupun web yang terpercaya lainnya. Nah, teknik pengumpulan data itu yang kami lakukan ada dua, yaitu melalui dokumen dan juga adalah internet searching. Nah, yang keempat itu adalah teknik analisis data. Jadi di teknik analisis data ini kami melakukan cara mereduksi data, penyajian data, dan juga menarik kesimpulan. Lanjutin. Baik, jadi di sini pembahasannya mengenai Go Less Waste itu adalah merupakan aplikasi pemasaran produk sektor industri kreatif melalui aplikasi digital. Nah, kami mempresentasikan aplikasi ini untuk membantu masyarakat pada umumnya bahwasanya untuk pendaur ulang itu kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu penghasilan. Nah, selanjutnya dampak Go Less Waste itu dalam sebuah jurnal mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara kedua terbesar yang menyumbang sampah setelah Tiongkok. Nah, oleh karena itulah kami membuat aplikasi ini untuk membantu masyarakat dalam meminimalisir masalah seperti ini. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Adapun selanjutnya yaitu konsep operasional dari aplikasi. Baik, slide. Slide selanjutnya. Jadi tapi ini bisa satu persatu dulu. Jadi baik, ini merupakan tampilan aplikasi dari Go Less Waste yang merupakan logo dari aplikasi tersebut. Jadi slide.
Nah, sebelum menggunakan aplikasi terlebih dahulu, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi, yaitu login terlebih dahulu, yaitu menggunakan email dan password. Slide selanjutnya. Namun terlebih dahulu, pengguna akan mendaftar terlebih dahulu sebelum masuk menggunakan aplikasi. Oke, slide selanjutnya. Nah, inilah tampilan dari aplikasi tersebut, yaitu berupa tampilan top up dan juga ini merupakan tampilan beranda dari aplikasi tersebut. Jadi tersedia beberapa fitur yang akan disediakan aplikasi tersebut. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, In. Nah, ini merupakan tampilan dari detail penjualan hasil olahan daur ulang. Contohnya olahan botol, maka di sini jika kita mengklik jenis jualan yang ada di aplikasi tersebut, maka terdapat rincian yang berupa mungkin ada harga, juga jika ingin membeli atau ingin melakukan obrolan terlebih dahulu terhadap penjual, maka bisa dilihat dari tampilan gambar di layar tersebut, layar ini. Selanjutnya. Nah, setelah melakukan pembelian, maka pelanggan bisa melakukan pilih ekspedisi terlebih dahulu, yaitu terkait pengiriman barang, bisa melalui JNE, JNT, dan semacamnya. Selanjutnya. Dalam aplikasi ini juga terdapat, kita bisa melihat akun dari pelanggan tersebut. Jadi pelanggan bisa merevisi atau mengubah akun email dari pelanggan tersebut, bahkan bisa logout. Baik, waktu presentasi telah selesai. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Ibunda Vistarani untuk memberikan pertanyaan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang mau saya komentari terkait dengan paper yang sudah dibuat. Jadi ada beberapa rumusan masalah. Namun yang saya lihat di situ ada yang hanya berupa pertanyaan saja, bukan merupakan suatu rumusan dari permasalahan yang kalian angkat. Nah, kemudian dari situ dikaitkan dengan kesimpulan juga itu tidak nyambung di situ, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa kesalahan penulisan pada judul bab. Nah, baik pada bab 2 maupun pada bab 3. Nah, kemudian saya akan masuk pada beberapa pertanyaan sekaligus dengan konfirmasi terhadap kelompok, ya. Nah, di sini saya membaca sasarannya bagi tunawisma. Nah, apakah para pengguna dari produk yang kalian buat ini, aplikasi GoLessWest ini, apakah hanya sebatas tunawisma saja, ataukah misalnya seperti saya? Ya, kalau saya mau membuat suatu kerajinan dari limbah, apakah bisa saya juga menggunakan aplikasi itu atau bagaimana? Silakan kelompok. Baik, terima kasih. Baik, tapi Bu izin menjawab. Ya. Jadi terkait yang tunawisma, jadi aplikasi ini bisa terbuka untuk masyarakat umum, namun mungkin lebih dispesifikkan juga ke masyarakat tunawisma, karena yang selama ini kita lihat bahwa yang selalu memvisualisasikan diri untuk mengumpulkan sampah ialah masyarakat tunawisma itu sendiri. Baik Bu, itu saja. Ya, namun kita juga perlu perhatikan untuk dari tunawisma dari sisi misalnya pendidikan, karena biasanya mereka setelah dikumpul mereka jual kembali ke siapa pengumpul daripada sampah-sampah tersebut. Nah, berarti ya sebelum dilanjutkan ke aplikasi berarti harus ada tahapan, misalnya tahapan ya dari segi pelatihan lah atau apa ya, supaya mereka juga bisa mengenal ini sampah yang mereka kumpulkan ini bisa digunakan untuk apa, ya. Karena mungkin kan kalau kalian juga perlu mencari tahu dari sisi pendidikan mereka itu apakah mereka lulusan SMP, SMA, SD kah, ya kita kan nggak tahu ya.
Nah, baru kemudian itu satu ya terkait dengan sasaran. Mungkin itu perlu dirubah arahnya, ataukah kalau memang fokus di tunawisma berarti sebelum dilanjutkan ke tahapan ini berarti harus ada tahapan pengenalan terhadap mereka. Karena pendidikan juga itu penting ya. Nah, sekarang tahapan untuk sampah. Nah, apakah memang sampah plastik saja yang ada? Nah, saya sebagai limbah untuk bisa bisa dipasarkan melalui aplikasi yang dibuat. Izin menjawab Bu, iya memang kita membuat aplikasi ini kita khususkan untuk sampah-sampah plastik Bu. Untuk sampah plastik. Karena kita berdasarkan latar belakang kita juga ingin untuk mereduce sampah-sampah plastik. Ya, berarti untuk deskripsi. Oke, baik. Ya, berarti sarannya untuk ke depan berarti untuk deskripsi daripada aplikasi ini berarti harus dijelaskan dengan detail ya. Jangan sampai tidak tahu detailnya seperti apa, maka misalnya kerajinan dari limbah yang lainnya masuk juga ke situ. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya saya serahkan kepada Ayahanda Fikran untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator oleh saya. Selanjutnya itu kan goals waste ya. Ada beberapa poin yang sempat saya catat di sini. Yang pertama itu sebaiknya bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota Makassar atau kota setempat agar masyarakat di sini lebih percaya dan yakin terhadap aplikasi yang kalian buat. Oke, jadi istilahnya ini aplikasinya bukan aplikasi ecek-ecek atau bukan aplikasi kaleng-kaleng toh. Yang penting nanti masyarakat lihat, oh saya mau pakai ini aplikasi deh karena sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Saya lebih yakin aplikasi ini. Oke. Kemudian yang kedua itu dari segi tampilannya tadi alangkah baiknya pada saat sebelum mendaftar kalian tampilkan dulu syarat dan ketentuan yang berlaku ketika user menggunakan aplikasi ini. Jadi karena kita tidak minta-minta ke depannya, oke, apalagi kan ini aplikasi yang untuk perputaran uang tuh ada persejual beli di situ, nanti takutnya ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Nah, kalian bisa berlindung di balik itu syarat dan ketentuan yang berlaku yang kalian buat. Kemudian yang ketiga itu bagaimana sistem atau cara kalian mempertahankan kerahasiaan data dari usernya. Itu juga perlu kalian perhatikan. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan nanti ada yang meretas aplikasi kalian, lalu dia ambil datanya, nah untuk dijadikan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat adalah pada tampilan barangnya itu kalian sertakan juga siapa yang membuat barangnya. Misalnya saya bikin pot bunga dari kaleng biskuit Hongguan. Cantik warnanya toh. Nah, tampilkan di situ. Terus tampilkan juga story, kisah pembuat. Nah, nanti sertakan nih, saya namaku ini, bekerja sebagai ini, yang begitu-begitu. Jadi pembeli juga ada rasa mengetahui, bilang, oh ternyata sejarah pembuatannya tuh begini. Nah, saya rasa itu dari saya. Tapi yang pertanyaan saya yang ketiga, tolong dijawab dulu deh, itu yang tentang bagaimana cara kalian untuk menjaga kerahasiaan data dari user. Oke, terima kasih. Tapi Pak, baik izin menjawab. Moderator. Silakan ditanggapi dulu. Jadi aplikasi ini basicnya ini akan dikelola oleh satu admin tersendiri. Misalnya ada adminnya sendiri, jadi bukan masyarakat. Jadi masyarakat hanya bisa mengakses melakukan pembelian, sedangkan yang memasarkan itu hanya satu admin. Jadi jadi kemungkinan tidak akan terjadi penipuan karena hanya satu admin yang mengelola aplikasi ini. Jadi masyarakat hanya bisa, adapun mungkin masyarakat yang ingin melakukan penjualan, maka itu akan melalui tahap dari admin yang akan mengupload di aplikasi tersebut. Tapi semua masyarakat bisa mengakses dan melihat dan menginstal aplikasi ini. Baik Pak, itu saja. Oke, baik. Saya kira cukup. Saya berikan kesempatan kepada Ibunda Mutahara untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan aplikasi pemasaran produk, tadi juga ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, tapi sudah dijawab ya oleh
pertanyaan-pertanyaan dari juri sebelumnya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Miftahul Fahra ini terkait aplikasi pemasaran produk kerajinan itu pada saat proses pembuatan, karena saya melihat tadi aplikasinya sudah dibuat. Pada saat proses pembuatan aplikasi, apa saja kendala-kendala yang tim kalian hadapi, khususnya dalam membuat prototipe dari aplikasi ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kendala yang pertama, sekarang kan di era pandemi, jadi justru kami sulit untuk berkumpul dan sulit juga untuk berkolaborasi dengan JNE-nya, pihak ekspedisinya, pihak ekspedisi terkait. Kemudian juga selain itu ada juga kendala di apanya lagi tuh kemarin? Oh iya, kendala di selain pihak ekspedisi, kita juga kendala di kemarin yang percobaan-percobaannya kepada masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar. Saya kira hanya demikian, Bu. Tapi Bu izin menambahkan juga, jadi ada pula kendalanya itu terkait pemberian judul untuk menyesuaikan aplikasi tersebut yang disesuaikan dengan era sekarang ini. Mungkin saja, Bu. Ya, jadi untuk model kerjasamanya nanti saya sarankan silakan ditingkatkan lagi bagaimana model kerjasamanya, khususnya pada sektor-sektor yang terkait dengan tujuan dari kalian membuat aplikasi pemasaran produk. Kemudian tadi juga dari sasarannya itu sudah dijelaskan oleh juri sebelumnya. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Itulah tadi penampilan presentasi dari tim Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari atas nama Miftahul Fahra Maulani Indri, kemudian Cahya Amelia, dan Nur Wahida Samsyir. Sekaligus juga menutup penampil pada hari ini, 10 penampil pada hari ini. Sangat luar biasa sekali penampilannya semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Fistarani, kemudian Ibunda Mutaharah, dan Ayahanda Fikran yang telah menjadi Dewan Juri pada hari ini. Kita akan tunggu hasil penilaiannya segera, dan bagi teman-teman akan diumumkan pada hari Kamis. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020. Teman-teman bisa memantau perkembangan kegiatan melalui Instagram Gravitasi UNM 2020.